kerja ibu itu masih cukup berat karena angka stunting Sulawesi Tengah itu masih cukup tinggi, 29,7%. Ada kan pernikahan dini ya, yang memicu, salah satu pemicu untuk terjadinya stunting ada pernikahan dini ya. Kita ketahui kalau pernikahan dini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Kabar Palu, mengabarkan yang pantas untuk dikabarkan. Kali ini kita kehadiran tamu istimewa menurut saya. Beliau adalah Ketua IBI Sulteng, Ikatan Bidan Indonesia Sulawesi Tengah. Sengaja kami undang beliau ini berkaitan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Karena beliau ini adalah Ketua IBI yang mempunyai yang menaungi beberapa bidang kita lihat ini. 5.991. Mungkin bisa saya tahu namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisbianka SKM Mkas. Saya Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah periode 2018-2023. 2023 terus lagi. Oke, terkait dengan bidan ini adalah ujung tombak, bahkan ujung tombak utama untuk bidang kesehatan masyarakat, berkaitan dengan 1000 hari. 1000 hari pertama kehidupan. Iya, karena itu yang menentukan ya. Iya. Di situ apa semua yang utama? Apakah itu yang mulai dari penentu kesehatan bayi itu selanjutnya, apa yang ya, untuk peran bidan di 1000 hari pertama kehidupan itu kita mulai dari program remaja. Kita menyehatkan remaja, itu ada programnya di situ, bagaimana remaja mengkonsumsi tablet tambah darah, bagaimana remaja itu tidak anemia, bagaimana gizi remaja itu terjaga secara baik, sehingga nantinya pada saat remaja tersebut menjadi calon ibu sudah mendapat persiapan, sudah mempunyai gizi yang baik, sudah mempunyai kesehatan reproduksi yang baik, sehingga nantinya menjalani masa hamil, bersalin nifas, dan mempunyai anak sampai anak berusia 0 sampai 23 bulan bisa berjalan secara baik, mempunyai kualitas hidup yang baik. Makanya dikatakan 1000 hari pertama kehidupan, karena di kehamilan itu kan ada 9 bulan, itu 9 bulan 270 hari sampai anak berusia 24 bulan itu 730, makanya dikatakan 1000 hari pertama kehidupan, dari total hamil sampai anak berusia 2 tahun. Berarti patokannya bukan di lahiran pertama, mulai dari calon ibu. Ibu itu sudah mulai diedukasi. Iya, diedukasi. Tetapi harusnya ditarik dari remaja dulu, sehatkan remaja sehingga HPK plus remaja. Karena kalau kita, kalau menurut saya, kalau kita cuma intervensinya di 1000 hari pertama kehidupan pada saat hamil, kita tidak melihat bagaimana kondisi remaja tersebut. Harusnya remaja dibuat sehat dulu sehingga nantinya pada saat dia menikah menjadi calon ibu sudah layak untuk menjalani kehamilannya. Makanya saya tarik 1000 hari pertama kehidupan plus dengan remaja. Gitu. Oh, artinya ya ibunya itu yang dipersiapkan dia untuk menjalani kehamilannya secara baik, secara sehat. Bagaimana kita meningkatkan kualitas kehamilannya selama masa hamilnya. Bagaimana pelayanan kesehatan kehamilan itu minimal 6 kali. Dalam proses kehamilan 9 bulan minimal 6 kali, kemudian 2 kali dia harus bertemu dengan dokter, memastikan bagaimana kondisi ibunya, bagaimana kondisi janinnya, sehingga dia terpantau secara baik sampai pada proses bersalin, proses setelah bersalin sampai anak berusia 2 tahun. Ini juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang akhir-akhir ini pemerintah gencar untuk menuntaskan itu stunting tadi. Program stunting. Iya,
Karena kalau kita secara baik mengawal ibu hamil tersebut dengan kesehatannya terjaga, kemudian dapat mengkonsumsi tablet tambah darah dengan baik, dengan gizinya yang baik, nantinya pada saat dia mengalami proses kehamilannya selama kurang lebih 230 hari itu meminimalisir komplikasi yang bisa menyertai kehamilannya. Karena di dalam suatu kehamilan itu kan bisa terjadi komplikasi, tapi kalau kita bisa menjaga kehamilannya secara baik, memeriksakan minimal 6 kali dalam proses kehamilan itu dengan baik, kita bisa meminimalisir komplikasi yang ada. Oke. Sebelum kita bahas lanjut soal stunting, ini lagi masih saya anggap masih menarik untuk kita bahas. Selaku ketua IBI Sulteng, saya dengar lagi sedikit populer, karena bukan sedikit sih, memang lagi populer karena saya dengar sempat meraih beberapa penghargaan di tingkat nasional. Ya. Penghargaan apa ya? Beberapa penghargaan yang kami dapatkan kemarin, salah satu dari BKKBN ya, tahun 2020, yaitu karya karsa kencana ya, pengabdian yang kami diberikan kepada kami. Kemudian kemarin tahun 2022 pada saat Hari Keluarga Nasional, pemberian pengurus daerah terbaik kedua untuk pelayanan gebiar, pelayanan KB se-Indonesia. Itu yang kami dapatkan penghargaan dari BKKBN Republik Indonesia. Kalau untuk berkaitan dengan stunting belum ada penghargaan. Karena gini, kalau saya cuma sekilas, ini cukup kita apresiasi IBI Sulteng itu bisa mendapat penghargaan, artinya diapresiasi oleh pemerintah pusat. Tapi di sisi lain, kerja IBI itu masih cukup berat, karena angka stunting Sulawesi Tengah itu masih cukup tinggi, 29,7%, yang kita disuruh kejar target itu 14% ya di 2024. Nah itu gimana anehnya? Karena ibu ujung tombak dong di upaya-upaya yang telah kami lakukan dalam mendukung program percepatan stunting di Provinsi Sulawesi Tengah ya, mendukung program pemerintah. Itu tadi kami memberikan pelayanan untuk remaja ya, ada posyandu remaja, yang dimana dalam posyandu remaja itu kegiatan-kegiatannya berorientasi untuk meningkatkan kesehatan para remaja. Ada kegiatan untuk perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian pendidikan keterampilan sehat, sehingga remaja tersebut bisa memanage kesehatannya, sehingga remaja tersebut ada kan pernikahan dini ya, yang memicu, salah satu pemicu untuk terjadinya stunting ada pernikahan dini ya. Kita ketahui kalau pernikahan dini itu selain maturitas dari case flow-nya belum terlalu baik, kemudian akan terjadi misalnya perdarahan, kemudian akan terjadi cacat bawaan yang salah satunya dampaknya itu akan menyebabkan berat badan lahir rendah pada bayi dan juga stunting. Makanya kita buat remaja tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bisa mengawal jangan sampai mereka terlibat dalam seks bebas, pernikahan dini, yang dampaknya kita ketahui salah satunya bisa menyebabkan stunting. Kemudian upaya-upaya lainnya yaitu kami memberikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu ya, bagaimana pemeriksaan kehamilan, kemudian bagaimana mengawal ibu supaya tidak terjadi kekurangan energi kronik ya, kekurangan gizi pada bayi, balita, kemudian bagaimana tablet tambah darah dikonsumsi oleh ibu maupun remaja putri. Kemudian pada saat proses nanti kehamilannya diupayakan terjadi pertolongan persalinan yang memang sesuai standar ya, asuhan persalinan normal, di mana di situ kita sudah mengedukasi ibu segera setelah lahir melakukan inisiasi menyusui dini.
Jadi inisiasi menyusui dini hal yang dilakukan bayi terhadap ibunya sehingga bayi tersebut terpapar untuk menyusui. Jangka waktunya 30 sampai 1 jam, sehingga nantinya bayi tersebut sudah mengetahui bahwa ada alat atau ada organ tubuh yang memang menjadi sumber makanannya. Dengan kata lain ada payudara yang bisa menghasilkan air susu ibu. Kemudian ada ASI eksklusif yang nantinya kita harus sampaikan kepada orang tua yang di usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah usia 6 bulan ada makanan pendamping ASI, ya. Kemudian melakukan pemantauan tumbuh kembangnya nanti setelah anak berusia 0 sampai 5 tahun. Ada imunisasi dasar lengkap, kemudian ada program keluarga berencana, yaitu MKJP, metode terpadu jangka panjang, sehingga nantinya terpapar dengan program-program KB. Dan juga kami mempunyai kegiatan rutin ya yang harus diupdate oleh para tenaga bidan, yaitu dalam kegiatan midwifery update kebidanan. Jadi dalam jangka waktu 5 tahun mereka sudah harus mengupdate ilmu kebidanannya sehingga kompetensi mereka bisa terjaga dalam memberikan pelayanan lebih berkualitas lagi. Ada update ilmu yang masuk sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi tidak tertinggal ilmu, isu terkini masuk di dalam pengembangan kompetensi teman-teman di lapangan. Terus saya sedikit tanya. Tadi ASI eksklusif di yang pertama 0 sampai 6 bulan. Tapi ada juga ibu yang biasa untuk menjaga kecantikan, tidak memberikan ASI eksklusif untuk menghindari. Iya. Itu pentingnya pemeriksaan kehamilan secara teratur. Di dalam program pemeriksaan kehamilan ada kelas ibu. Di dalam kelas ibu itu ada 4 kali pertemuan, di mana di dalam 4 kali pertemuan itu diberikan muatan-muatan yang berhubungan dengan kehamilannya dan juga persiapan-persiapan menghadapi persalinan dan anaknya kelak. Jadi di situ kami sudah memberikan konseling bagaimana bayi baru lahir itu segera diberikan IMD, segera disusui 0 sampai 6 bulan tanpa pemberian susu formula. Diberikan susu formula dengan indikasi medis. Kalau tidak ada indikasi medis, ya harus ASI eksklusif. Kita ketahui manfaat ASI eksklusif sangat baik ya. Ada zat imun di dalamnya, kemudian praktis, murah, gizinya terjamin ya. Sterilitasnya juga baik ya, ekonomis. Apalagi dalam masa pandemi Covid, kalau kita mau pakai susu formula kan besar untuk pembiayaannya. Susu formula kan mahal. Terus tadi itu berarti pemberdayaan di tingkat di desa, posyandu segala macam itu yang program yang dijalankan tadi yang dijelaskan itu. Ya. Itu tingkat itu di posyandu. Bisa juga dilaksanakan di posyandu, bisa dilaksanakan di praktek mandiri bidan, bisa juga di puskesmas atau di polindes atau di pustu. Cuman kalau memang melakukan persalinan tidak boleh dilaksanakan di pustu maupun polindes, tetapi di puskesmas, karena untuk proses persalinan di pustu maupun polindes itu sarana prasarananya tidak memadai untuk dilakukan proses persalinan. Tapi kan ada yang biasa ya, orang istilahnya lahir normal, ya enteng lah, jadi tidak perlu, mungkin kasuistis itu ya kalau gitu. Tapi sebisa mungkin di puskesmas. Di puskesmas, karena di situ sudah tersedia sarana prasarana yang memadai. Apabila ada kasus yang komplikasi yang tiba-tiba terjadi, sarananya situ sudah lengkap dibandingkan puskesmas pembantu atau pustu. Terus kalau dari penjelasan tadi kompleks sekali sebenarnya kerja-kerja rekan-rekan bidan di daerah. Terus sejauh ini kehidupan bidan sendiri itu gimana? Kalau ibunya melihat, apakah memang mereka itu tidak PNS ya? Tidak. Teman-teman bidan ada bervariasi ya, ada yang tidak kerja, kemudian ada yang mengabdi ya pada negeri. Tahu kalau pada negeri berapa saja dapat. Ada yang dengan kontrak, ada yang sudah PNS yang kerja di puskesmas pembantu, polindes atau rumah sakit,
ada juga yang bidan yang kerja di instansi pemerintah. Kalau mereka sekolah kan loh. Iya. Itu memang murni pengabdian ya. Karena memang teman-teman bidan ini pemberi pelayanan yang strategis, yang bekerja dengan tulus ikhlas, tapi kontribusi yang mereka berikan ini sangat mendukung program pemerintah yang ada, yaitu visi misi kami yaitu memberikan pelayanan kesehatan ibu ya, yang mana di dalam pelayanan kesehatan ibu itu mengawal sebelum masa hamil ya, kemudian asuhan persalinan, kemudian masa nifasnya, kemudian bagaimana mendeteksi secara dini komplikasi yang ada dan kegawat daruratan maternal, dan juga ada pelayanan kesehatan bayi, bagaimana pemberian asuhan bayi baru lahir, kemudian ada imunisasi dasar lengkap, ada pemantauan tumbuh kembang, kemudian ada kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Ada 3 fungsi dari teman-teman bidan yang betul-betul sangat mendukung program pemerintah dalam menekan dan menurunkan angka kematian ibu maupun angka kematian bayi. Terus kalau dengan pada negeri tadi itu, ya kita letak geografi Sulawesi Tengah itu kan selain luas ya banyaklah pedalaman pelosok-pelosok. Itu bisa gimana itu kalau pada negeri? Ada nggak keluhan-keluhan dari mereka atau misalnya saran lah ke ketua IDI, tolonglah mungkin pelatihan apa ke? Ya. Mereka kasih. Kami dari pengurus pusat ya sudah memediasi untuk melakukan pendataan kepada teman-teman bidan yang pada negeri tadi. Semoga nanti dengan pendataan yang sudah kami lakukan mengakomodir semua tenaga-tenaga bidan yang pengabdi itu menjadi tenaga kontrak yang merupakan program dari pemerintah. Ada program P3K, nantinya bisa diakomodir secara kelembagaan di IBI sehingga mereka nanti bisa terangkat melalui program P3K tersebut, walaupun secara bertahap nantinya, tapi harapan kami mereka akan semuanya terakomodir. Kami sudah melakukan pendataan di 13 kabupaten kota yang nantinya akan dikirim ke pengurus pusat yang akan disatukan, dan mungkin akan koordinasi dengan dinas apakah semuanya sudah terakomodir atau tidak. Realnya berapa sekarang angkanya? Real yang ada saya tidak ingat lagi berapa, cuma kalau menurut data yang ada hampir semua teman-teman sudah memasukkan data yang ada. Saya lupa berapa. Berarti IBI itu menjadi mediator untuk mereka bisa ada harusnya begitu. Harusnya kita bisa fungsi kami itu membina, mempersatukan, yang dimana ya itu mendukung program-program pemerintah yang ada ya. Dengan adanya tugas ini mungkin dukungan pemerintah itu tadi ya, harus ada pelatihan, mensupport teman-teman kami ya, menjadikan mereka PNS lah, kata menjadikan PNS sehingga ada take and give yang terjadi. Kami memberikan pelayanan sebenarnya bukan hanya take and give, tapi kami itu di lapangan tanpa kenal lelah loh. Kemarin pandemi COVID, teman-teman kami banyak yang terpapar ya. Untuk Provinsi Sulawesi Tengah ada 5 bidan yang meninggal dunia ya. Ada 5 teman bidan kita yang meninggal dunia. Kemudian banyak teman bidan kami yang terpapar dengan kekurangan alat pelindung diri yang ada ya, dengan kondisi di lapangan banyak kasus. Kemudian mengawal ibu hamil pada saat rujukan banyak terjadi penolakan karena kasusnya banyak, mungkin sarana prasarananya tidak memadai. Itu yang terjadi penularan pada teman-teman kami di lapangan. Penolakan tadi maksudnya gimana? Dengan banyaknya kasus ya, dengan misalnya rujukan dari kabupaten. Pada saat COVID lagi meledak, terus ada rujukan. Iya, ada rujukan. Itu kan kalau ibu hamil dia spesifik untuk penanganannya kan ada yang dikandung ibunya ya. Jadi untuk ketersediaan untuk rujukannya kemarin banyak kendala. Terus apa harapan ibu ke pemerintah mungkin untuk mengakomodir semua
harapan-harapan teman-teman bidan di pelosok-pelosok. Ya. Mensejahterakan teman-teman kami ya, misalnya tadi bisa dijadikan PNS mereka, kemudian memenuhi sarana prasarana yang berhubungan dengan pelayanan kebidanan, sehingga kita kan sudah bersahabat dengan COVID ya, tapi kami tetap melakukan pelayanan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada ya, menyediakan mungkin alat pelindung diri, kemudian sarana prasarana yang berhubungan dengan pemeriksaan yang mereka lakukan di lapangan. Kemudian mungkin untuk peningkatan kompetensi teman-teman di lapangan bisa dimediasi oleh pemerintah ya, sehingga mereka kompetensi yang mereka miliki itu tetap terjaga kualitasnya ya, tetap memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat. Termasuk keilmuannya ya. Iya. Tapi jangan juga begitu sudah tingkatkan kompetensi sudah berpikir saya ke kota saja sudah di pedalaman, karena sudah ada kan beberapa kasus juga begitu, ketika sudah dianggap sudah lebih dari yang lain, kadang maunya sudah tidak mau lagi di pelosok. Ya. Beberapa kasus begitu juga. Untuk mengantisipasi kasus pindahnya bidan ya, makanya sebelumnya ada program mengangkat petugas kesehatan menyekolahkan anak desa untuk menjadi petugas kesehatan, sehingga tidak ada peluang untuk berpindah ke tempat lain. Jadi misalnya di daerah Ogean ya, yang daerah kepulauan, ada anak desa yang berpotensi yang mau menjadi tenaga kesehatan, itu disekolahkan oleh Pemda, sehingga nantinya tidak ada peluang dia untuk pindah ke tempat lain karena dia berdomisili di situ. Kalaupun pindah mungkin mempunyai ikatan dinas 10 tahun karena dia dibiayai oleh kabupaten kan, mempunyai ikatan dinas sehingga tidak serta-merta dia meninggalkan tempat tersebut. Tetapi untuk meminimalisir tidak pindahnya, lebih baik kita menyekolahkan anak daerah tersebut. Itu salah satu trik supaya di daerah-daerah terpencil tersebut ada petugas kesehatannya. Itu sudah dipikirkan oleh pemerintah sebelumnya. Program-program sebelumnya sudah dilaksanakan. Masih ada yang harus ditambahkan, mungkin saran ke pemerintah terkait mungkin dengan selain tadi fasilitas penunjang, mungkin dari sisi regulasi mungkin. Ya. Pemanfaatan praktek mandiri bidan ya, mungkin lebih dimanfaatkan oleh masyarakat ya, penguatannya oleh pemerintah bahwa praktek mandiri bidan itu sudah mempunyai standar sesuai kompetensi kebidanan yang ada, sehingga nantinya teman-teman apabila mungkin dalam masa COVID takut untuk berkunjung ke rumah sakit, kita mempunyai fasilitas praktek mandiri bidan. Ada teman-teman bidan yang melaksanakan praktek yang mungkin privasinya lebih baik lagi kan, tidak terlalu banyak pasien yang ada di situ, sehingga kunjungan teman-teman di praktek mandiri bidan tersebut bisa ada juga ya, untuk selain income bagi bidan tersebut, juga untuk menunjang program pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Oke, terima kasih. Itulah sekilas fenomena bagaimana tenaga bidan di daerah dalam mendukung program kesehatan, program pemerintah, khususnya antim dan berbagai macam persoalan problem kesehatan di masyarakat. Ya, mungkin ini menjadi gambaran, tinggal kita melihat ke depan apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung IBI, terus apa yang diberikan oleh teman-teman bidan untuk masyarakat. Mungkin cukup, nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan lain, mungkin kita akan undang lagi mungkin Posyandu Remaja, mungkin kita akan hadirkan di sini atas izin Ibu Ketua IBI Sultan. Terima kasih Ibu telah hadir di Kabar Baru. Nanti kita akan jumpa lagi dengan pembahasan lain. Oke, sampai jumpa di Kabar Baru. Kita akan hadir dengan wajah baru Posyandu Remaja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.